warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Handayani dengan NIM 225221146 dari program studi akuntansi syariah kelas 4D UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor di Indonesia, khususnya pada periode ekspor dan impor terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, yaitu pada bulan Maret 2024. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Jadi, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean sendiri merupakan wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Ekspor. Yang pertama adalah perkembangan ekspor. Nilai ekspor Indonesia pada Maret 2024 mencapai 22,43 miliar US dollar atau naik 16,40% dibanding ekspor pada Februari 2024. Namun dibanding Maret 2023, nilai ekspor turun sebesar 4,19%. Ekspor non-migas pada Maret 2024 mencapai 21,15 miliar US dollar, naik 17,12% dibanding Februari 2024. Namun turun 4,21% jika dibanding dengan ekspor non-migas pada Maret 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari sampai Maret 2024 mencapai 62,20 miliar US dollar atau turun 7,25% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Sementara ekspor non-migas mencapai 58,30 miliar US dollar atau turun 7,53%. 10 komoditas dengan nilai ekspor non-migas terbesar pada Maret 2024 semuanya mengalami peningkatan. Komoditas dengan peningkatan terbesar dibanding Februari 2024 adalah logam mulia dan perhiasan atau permata sebesar 925,8 juta US dollar atau naik sebesar 20,58%. Menurut sektor, ekspor non-migas hasil industri pengolahan pada Januari sampai Maret 2024 turun 4,92% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Demikian juga ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 17,31%, sedangkan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 8,5%. Ekspor non-migas pada Maret 2024 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu 4,75 miliar US dollar, disusul Amerika Serikat 2,19 miliar US dollar, dan India 1,78 miliar US dollar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 41,22%, sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa sebanyak 27 negara masing-masing sebesar 3,78 miliar US dollar dan 1,42 miliar US dollar. Impor. Yang kedua adalah perkembangan impor. Nilai impor Indonesia pada Maret 2024 mencapai 17,96 miliar US dollar, turun 2,60% dibandingkan Februari 2024. Turun 12,76% dibandingkan Maret 2023. Impor migas pada Maret 2024 senilai 3,33 miliar US dollar, naik 11,64% dibandingkan Februari 2024. Atau naik 10,34% dibandingkan Maret 2023. Impor non-migas pada Maret 2024 senilai 14,63 miliar US dollar, turun 5,34% dibandingkan Februari 2024, atau turun 16,72% dibandingkan Maret 2023. Dari 10 golongan barang utama non-migas pada Maret 2024, mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya mengalami penurunan terbesar senilai 473,0 juta US dollar atau 17,18% dibandingkan Februari tahun 2024. Sementara peningkatan terbesar adalah serealia senilai 182,2 juta US dollar atau 25,97%. 3 negara pemasok barang impor non-migas terbesar pada Januari sampai Maret 2024 adalah Tiongkok 16,44 miliar US dollar atau 35,83%,
Jepang 3,30 miliar US dollar atau 7,19%, dan Thailand 2,70 miliar US dollar atau 5,88%. Impor non migas dari ASEAN 8,30 miliar US dollar atau 18,09%, dan Uni Eropa 2,79 miliar US dollar atau 6,08%. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor pada Januari sampai Maret 2024 terhadap periode yang sama pada tahun sebelumnya terjadi penurunan pada golongan bahan baku atau penolong sebesar 821,0 juta US dollar atau 2,01%, sementara golongan barang konsumsi dan barang modal naik sebesar 760,4 juta US dollar atau 16,11%, dan 6,2 juta US dollar atau 0,07%. Neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 mengalami surplus sebesar 4,47 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas 6,51 miliar US dollar, namun teredukasi oleh defisit sektor migas senilai 2,04 miliar US dollar. Berikut ini adalah neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2023 sampai Maret 2024. Perkembangan ekspor di Indonesia pada Maret 2024 tertinggi adalah pada sektor industri pengolahan, yang kedua adalah pertambangan dan lainnya, yang ketiga adalah migas, dan yang terakhir adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun ditemukan bahwa share produk domestik bruto tertinggi di Indonesia adalah sektor industri, bukan sektor pertanian. Data Sakernas juga mencatat kurang lebih 58,78% penduduk bekerja di Indonesia masih berpendidikan SMP ke bawah. Rendahnya pengangguran di wilayah pedesaan merupakan peran sektor pertanian yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja berskill rendah. Bila diartikan secara eksplisit bahwa negara agraris berarti negara yang penduduknya mayoritas bermata pencarian pada sektor pertanian, maka Indonesia masih relevan disebut sebagai negara agraris. Tapi, jika negara agraris didefinisikan sebagai negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian, maka Indonesia sudah tidak pas lagi disebut sebagai negara agraris. Karena sektor yang memegang sumbangsih pertumbuhan ekonomi terbesar negara ini telah digantikan dengan sektor industri. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa.